sama orang yang cinta sama Al-Quran atau tidak. Falyandur ila khalili. Maka kalau kalian ingin melihat agama seseorang itu, lihatlah dari apa? Dari agama temannya, dari temannya, dari sahabatnya. Kalau sahabatnya baik, insya Allah kebawa baik. Ya, kemarin ketika umroh begitu, saya mampir ada satu toko begitu di situ, toko oleh-oleh. Ya. Dan di toko oleh-oleh itu, ya, kalau kita lagi duduk suka dioles-oles minyak wangi, ditawarin minyak wangi gitu kan. Di situ saya tadabur gitu, berpikir di situ. Ya Allah, ketika kita bergaul bersama orang yang jualan tukang minyak wangi gitu ya, kita pasti wangi. Disemprot-semprot ya, baju kita, tangan kita dioles dengan berbagai minyak wangi. Berbagai macam minyak wangi tentu menjadi wangi ya, diri kita atau baju kita atau pakaian kita. Nah, bergaul dengan tukang minyak wangi kita akan terbawa wangi. Sebaliknya, kata para ulama, bergaul dengan pandai besi, ya orang yang suka membuat sesuatu dari besi itu akan membuat baju kita bolong karena kena percikan-percikan api dari pandai besi tersebut. Nah, maka kita penting memperhatikan dengan siapa kita duduk, ya karena dengan siapa kita duduk itu mempengaruhi agama kita. Seseorang terpengaruhi dengan agamanya, maka hati-hati duduk dengan siapa kita karena itu akan mempengaruhi agama kita. Nah, kalau kita berada dalam satu lingkungan yang toksik tadi, berada di dalam lingkungan yang tidak baik bagi agama kita, toxic relationship, maka mintalah kepada Allah, berdoa agar dikeluarkan dari pertemanan seperti itu. Sebagaimana di dalam Quran surat An-Nisa ayat 75, doanya adalah Rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha. Ya Allah, keluarkanlah kami dari satu negeri, satu daerah, satu komunitas, satu pertemanan ya yang dzalimi ahluha, yang para penduduknya itu melakukan kezaliman. Waj'alna min ladunka waliyan waj'alna min ladunka nasira. Ya Allah, jadikanlah bagi kami min ladunka, dari sisi Engkau, waliyan, yang akan membela kami, menjadi wali bagi kami. Waj'al lana min ladunka nasira. Jadikanlah untuk kami min ladunka, di sisi Engkau, nasiran, penolong. Jadi yang bisa menolong kita, mengeluarkan kita dari pertemanan yang toksik tadi atau para penduduk yang toksik tadi, pertemanan, lingkungan, komunitas yang toksik tadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena betapa banyak manusia-manusia yang ingin keluar dari lingkungan yang tidak sehat, tapi tidak bisa keluar kalau hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri. Rasanya berat, Ustadz, lingkungan kerja saya itu, Ustadz, sangat rusak, banyak terjadi kezaliman di dalamnya. Berat rasanya untuk keluar. Bagaimana saya keluar, Ustadz? Kalau nanti saya keluar, saya bekerja, penghasilannya dari mana? Nah, itu kan agak-agak susah, agak-agak berat. Makanya kita minta Allah menjadi wali kita dan Allah menjadi penolong kita. Jadi mengakhiri sebuah hubungan yang tidak bagus atau tidak baik, apalagi kita sudah masuk dalam sistem komunitas yang terjerembab pada kezaliman, rasa-rasanya akan berat. Maka kita butuh yang namanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kita sudah bahas di halaman
89 ya, pentingnya kita membersamai diri kita dan memiliki sahabat ya. Ya, ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Orang-orang yang jujur ya. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itu sebaik-baik teman. Nah, itu kan berat ya. Kalau kemarin kita belajar tentang kondisi pertemanan yang ideal atau kondisi sahabat yang ideal, nah maka di halaman 90 ada kondisi-kondisi yang ya membuat pertemanan itu atau komunitas tadi tidak ideal. Sehingga kalau kita berada pada posisi atau kondisi yang tidak ideal tersebut, berdoalah kepada Allah agar digantikan, diberikan ya petunjuk ya, dipilihkan komunitas yang baik, teman-teman yang salih, teman-teman yang ikhlas, teman-teman yang tulus, yang siap membersamai kita. Ya, kalau sudah masuk dalam komunitas seperti itu, berdoalah ya, Rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasiran. Dan di situ ada kalimat min ladunka. Pernah kita bahas ketika kita membahas Quran surat Al-Imran ayat 8, Rabbana ya la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka. Ada kalimat min ladunka. Apa itu min ladunka? Sesuatu di sisi Allah yang sangat istimewa, yang sangat besar, yang sangat spesial. Itu kalau sudah pakai min ladunka. Jadi kita benar-benar memintanya kepada Allah agar kita dijadikan ya, diberikan wali, pelindung dan penolong. Siapa wali dan pelindung kita? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berada pada lingkungan yang toksik tadi, pertemanan yang toksik tadi, mintalah dikeluarkan dari Al-Quran, doanya surat An-Nisa ayat 75. Nah, sebetulnya kan sudah ada tuh aturan panduan ya dari Al-Quran. Ustadz, bagaimana kalau suami kita atau pasangan kita yang toksik? Gitu ya. Nah, bagaimana? Ya, mintalah kepada Allah di dalam Quran surat An-Nisa ayat 75 itu, Rabbana akhrijna min hadhil qaryati adh-dhalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliyan waj'al lana min ladunka nasira. Sebagaimana Asiyah binti Muzahim juga berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala dari pasangan yang tidak ideal. Pasangan yang tidak ideal, suaminya itu Fir'aun. Yang ya ibaratnya Fir'aun yang ibaratnya ya zolimnya luar biasa. Makanya doanya Asiyah binti Muzahim ya berdoa adalah Rabbi binili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Selalu berdoanya itu dengan kalimat ya Allah, ya aku berlindung daripada min fir'auna wa amalihi, dari Fir'aun dan perbuatannya. Dan aku berlindung dari orang-orang yang zalim. Wa najjini minal qaumidh dhalimin. Ya Allah, selamatkanlah kami dari orang-orang yang berbuat zalim. Ya, selamatkanlah kami dari orang-orang yang berbuat zalim. Nah, maka kita harus banyak-banyak meminta doa ini karena di zaman yang hari ini ya kezaliman itu sudah terjadi di mana-mana dan merata ya. Ya, maka kita butuh yang namanya wali, pelindung, dan butuh ya dari penolong ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk dalam negeri ya. Kalau negeri itu terdapat berbagai macam kezaliman itu, maka kita berlepas diri kepada Allah dari kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Baik. Kita masuk ke ayat 76 surat An-Nisa
alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghuti faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Adapun orang-orang yang berjuang di jalan Allah, yaitu orang-orang yang beriman. Orang yang beriman berjuang di jalan Allah. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang yang tidak beriman, yang kafir, yuqatiluna fi sabilit taghut. Mereka ya berperang di jalan at-taghut. Faqatilu awliya asy-syaitan, maka perangilah ya, kawan-kawan setan itu. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu sangatlah lemah. Ingat-ingat nih, godaan setan itu sesungguhnya sangatlah lemah. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Godaan setan besar atau lemah atau kecil? Godaan setan besar atau kecil? Besar atau lemah? Tergantung. Ada kondisi-kondisi dia bisa membesar, ada kondisi-kondisi dia bisa mengecil. Ya, setan itu kan. Ustaz, tapi kenapa kita kalah sama godaan setan kalau godaan setan itu lemah? Atau dalam bahasa Al-Quran di sini, surat An-Nisa, inna kaida syaitani kana dha'ifan. Sesungguhnya godaan setan itu sangatlah lemah, ya. Kok bisa ada manusia yang tergoda oleh setan atau kalah sama setan? Jawabannya gimana dong? Jadi gini, ini ada godaan setan. Ini godaan setan, ini hawa nafsu kita. Godaan setan, hawa nafsu kita. Godaan setan itu bisa menjadi besar. Besar kalau hawa nafsu kita juga besar. Sampai di sini paham? Godaan setan itu bisa besar jika hawa nafsu kita itu besar. Jadi yang paling menentukan itu sebetulnya adalah hawa nafsu. Yang paling menentukan itu adalah hawa nafsu. Paling menentukan ya. Kalau hawa nafsu seseorang itu besar, setannya pun besar. Tipu dayanya itu besar. Tapi kalau hawa nafsunya melemah, hawa nafsunya dikuatkan dengan ketaatan kepada Allah, jadi setannya pun akan lemah dengan sendirinya itu. Nah, pertanyaannya adalah kita itu menaklukkan hawa nafsu atau menaklukkan setan itu yang harus dilakukan. Ayo, menaklukkan hawa nafsu atau harus menaklukkan setan? Nah, itu dia poinnya. Poinnya itu adalah menaklukkan hawa nafsunya. Baru setan itu bisa mengecil. Makanya kata Nabi SAW, ketika seseorang mengatakan Bismillah, Bismillah, setan itu kecil. Bahkan bisa mengecil menjadi seperti seekor lalat yang kecil. Tapi kalau hawa nafsu seseorang itu besar, setan bisa membesar seperti rumah, bangunan yang besar gitu. Jadi tugas kita hari ini adalah bukan menaklukkan setannya. Betul, setan itu musuh yang nyata, tapi ada yang lebih nyata lagi, yang lebih besar lagi dibandingkan setan itu sendiri, yaitu hawa nafsu kita. Ya. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu.
walladzina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya setan itu hanya bisa menguasai, ya, menjadi sultan. Sultan itu artinya sultan. Sultan itu artinya apa? Memberikan kekuasaan kepada alalladzina yatawallawna minhum, kepada mereka yang bertawalla, ya, meminta pertolongan kepada mereka, walladzina hum an ayatina mu'ridun, dan berpaling daripada ayat-ayat Allah. Berarti setan itu baru bisa berkuasa ketika seseorang itu sudah terkuasai hawa nafsunya. Itu setan. Dan setan itu tadi lemah kalau hawa nafsu seseorang itu, ya, dikalahkan, ditundukkan hawa nafsu itu. Ya, nanti dalilnya apa? Surat Yusuf awal juz 13, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku berlepas diri, ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Aku berlepas diri, sesungguhnya nafsu itu menarik kita, mengajarkan kita kepada apa? Kepada sesuatu yang buruk. Ini contoh, saya kasih contoh. Mau baca Quran, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita mau baca Quran, menundukkan hawa nafsu dulu atau berlindung kepada Allah dari setan? Kalau mau baca Quran itu, ya tergantung. Nah, ini pertanyaan jebakan ini. Ustadz, ini sama dengan tadi Ustadz ta'awuz dulu kan? Kalau dari segi teorinya ta'awuz dulu kan? Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Itu dalilnya dari Al-Quran sendiri. Fa idza qara'tal Qur'an, apabila kalian membaca Al-Quran, fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Maka ta'awuzlah, memintalah perlindungan, pertolongan kepada Allah, isti'adzah, dengan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu kan teorinya gitu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ada orang yang sudah ta'awuz tapi baca Quran masih ngantuk? Ya. Ada di sini yang baru ta'awuz terus baca Quran terus ngantuk. Baru 1 halaman udah ngantuk gitu kan. Baru 2 halaman udah ngantuk. Nah, berarti siapa yang berperan pada saat itu? Berarti di situ adalah nafsu. Nah, kalau nafsunya itu berat, nafsunya itu besar, berarti ya setan pun akan besar. Dan kalau kita ikuti nafsu itu, inna nafsa la'ammaratun bisu, kita lanjutin nggak baca Qur'annya? Kita nggak lanjutin baca Qur'annya. Baru berapa halaman, wah udah ngantuk. Lain halnya ketika kita misalkan apa tuh, pegang handphone, main handphone gitu kan, kita pegang handphone, tek. Dari yang tadinya ngantuk, ketika ngaji pegang handphone langsung itu. Kira-kira masih ngantuk nggak kalau kita lagi ngantuk nih, ngaji ngantuk, terus pegang handphone, scrolling TikTok, kira-kira ngantuk nggak? Ngantuknya masih ada atau enggak? Biasanya nggak ngantuk. Kenapa nggak ngantuk? Iya, karena ini setannya. Itu ya. Kenapa kita melakukan ibadah itu kalau sholat ngantuk, kalau sholat lupa? Ya karena itu adalah ya sesuatu yang setan nggak suka. Nggak ada setannya di situ. Kalau orang mau baca Quran ngantuk, ya pasti. Kenapa? Karena di situ tidak ada setan. Dan setan tidak mau kalau orang itu akhirnya baca Al-Quran, akhirnya dibuat ngantuk supaya akhirnya nggak baca Quran.
Gitu ya logikanya ya. Maka yang harus dikalahkan itu adalah bukan setannya. Ya setan betul harus kita kalahkan, tapi yang paling utama, yang paling kita bisa kontrol adalah hawa nafsu. Ya, makanya ada sebuah doa dari Nabi. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya dzal jalali wal ikram. Nah, udah hafal belum? Doa untuk menundukkan hawa nafsu kita. Yaitu doa untuk menundukkan hawa nafsu kita. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ati nufusana, ya Allah berikanlah kepada kami ya nafsu yang dominannya dengan ketakwaan. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, ya Allah bersihkanlah jiwa dan nafsu kami ini, karena sesungguhnya Engkaulah yang membersihkan jiwa dan nafsu kami. Anta waliyuha wa maulaha, Engkau adalah wali, pelindung, wa maulaha, dan penolong. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki kesempurnaan dan kemuliaan. Nah itu doa agar kita bisa menundukkan hawa nafsu kita. Kalau kita sudah bisa menundukkan hawa nafsu kita, setan otomatis kalah. Itu ya. Contoh lain, misalkan ayah bunda bang kakak sekalian, sahabat Al-Quran sekalian, mau sholat duha. Ada tidak godaan setan ketika kita mau sholat duha? Ada enggak godaan setan ketika seseorang mau sholat duha? Ada. Makanya kita dibuat aja males sholat duha itu kan. Ada aja alasan supaya kita nggak bisa sholat duha. Nah, ketika kita mampu menaklukkan itu semua, ini malas nih. Ini hawa nafsu saya nih. Hawa nafsu kita bilangnya enggak. Lebih baik kita misalkan ngapain daripada sholat duha. Nah kita lawan itu. Ketika kita melawan itu, otomatis ya setan itunya jadi lemah. Tapi kalau kita mengikuti hawa nafsu kita, ya udah, kita dikuasai oleh setan itu sendiri. Jadi jangan heran kalau ada orang yang baca Quran tapi masih ngantuk setelah dia ta'awuz. Yang salah bukan ta'awuznya, yang salah adalah jiwanya yang belum tertazkiyah. Jiwanya yang belum tersucikan, jiwanya yang masih ammaratun bisu, ya, mengajak kepada keburukan. Jadi lawan aja. Malam-malam ya kita mau qiyamul lail, berat itu rasanya kan. Nah, kita lawan aja. Ya, kita lawan si malam tadi. Tidur kita lawan dengan sholat, bangun qiyamul lail. Dengan sendirinya setan itu menjadi dhaifan. Ya, tipu dayanya itu sangatlah lemah. Yang berat itu adalah hawa nafsu. Ya, berat itu adalah apa? Hawa nafsu. Saya pernah berkata juga ya di live ini bahwasannya dalam segi ibadah sekalipun itu ada hawa nafsunya. Ibadah sekalipun ada hawa nafsunya. Ya. Kita melakukan ibadah, ada tidak hawa nafsunya? Ada. Ngafalin Quran ada hawa nafsunya? Ada. Ngafalin Quran juga bisa. Ya, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Belajar Quran ada hawa nafsunya? Ada. Ya, orang yang belajar Quran pengen cepet-cepet menguasai bacaan Qurannya, ya. Belajar tahsin ada tidak hawa nafsunya? Ada. Ya, sehingga di dalam surat Al-Qiyamah Allah mengatakan, berfirman kepada Rasulullah, la tuharrik bihi lisanaka lita'ajjala bihi. Jangan kamu buru-buru cepet-cepet ya. Ya, ibaratnya menggerak-gerakkan lisanmu itu lita'ajjala bihi, untuk menguasai Al-Qur'an itu. Jangan tergesa-gesa, jangan buru-buru ketika kita belajar suatu hal. Karena ketika kita belajar satu hal, buru-buru, tergesa-gesa, itu tidak lain dan tidak bukan karena hawa nafsu. Tadi subuh saya diskusi ya dengan istri. Selesai sholat subuh, kita diskusi saya diskusi dengan istri. Ya,
Ada seorang ulama itu ya, cerita gitu. Ketika seseorang itu melakukan istighfar, berzikir, bisa tidak istighfar itu ditunggangi hawa nafsu? Bisa, sangat bisa. Misal ketika seseorang menetapkan istighfar, saya harus membaca istighfar 1 hari 100 kali. Nah, ketika dia beristighfar astagfirullah, 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 ya, dari 1, 2, 3, 4, sampai ketika dia sampai ke titik 99, dia merasakan alhamdulillah, senang gitu. Ya Allah, sebentar lagi 1 lagi nih jadi 100. Maka senangnya kita di titik 99 itu bisa jadi hawa nafsu. Sampai di sini paham tidak ayah bunda bang kakak sekalian? Di titik kita yang istighfar tadi, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di titik 99 ketika zikir itu mau selesai, mau 100, tiba-tiba dia, ya Allah, alhamdulillah mau 100 ini zikir istighfarnya. Nah dia akhirnya guru tersebut mengatakan, nah, ini godaan setan nih, ini hawa nafsu. Kenapa saya itu bahagianya di titik 99 tadi? Kenapa saya ketika berzikir di titik 1, angka 1, 2, 3, 4, 5 itu tidak merasakan kebahagiaan? Kenapa saya itu bahagia ketika zikir ini mau selesai? Masya Allah. Kenapa saya bahagia ketika zikirnya mau selesai? Kan logikanya nih, logika kita kan orang yang berzikir itu harusnya menikmati begitu kan? Ya. Menikmati zikir itu kan? Karena zikir itu adalah nutrisi hidangan ya bagi tubuh kita, makanan bagi ruh kita. Tapi kenapa kita mau selesai zikir itu malah bahagia gitu kan? Oh ya Allah udah mau selesai 100. Maka kata ulama ini, oh ini adalah hawa nafsu saya. Dan saya mengatakan kepada hawa nafsu saya, wahai nafsu, saya nggak akan berhenti di 100, saya akan tambah jadi 1000. Nah, ini ulama ini nambah lagi istighfarnya jadi 1000. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 100 tiba-tiba nambah. Nah, ketika sampai pada titik 999 ada perasaan bahagia lagi. Ya kan? Ya Allah ini udah mau 1000 nih. Udah 999. Ini gimana tuh? Kata ulama ini, oh ini masih hawa nafsu ini. Kenapa 999 ini saya bahagia, baru merasakan bahagia? Oh mau selesai berarti zikirnya. Dan selesainya kita ketika mau beribadah dan kemudian kita merasakan bahagia dan sebagainya. Bisa jadi itu dari hawa nafsu. Akhirnya kata dia, saya tambah lagi 10.000. Sampai terasa akhirnya ya zikirnya itu bisa ternikmati. Bukan hitungan pada fokus angka yang kita cari 100, 1000, 10.000 bukan. Tapi kenikmatan dalam setiap lafaz yang kita ucapkan, yang kita ya, zikirkan, mengalir bersama alunan zikir kita, ya penghayatan dari di balik setiap zikir yang kita ucapkan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aku mohon ampun ya Allah atas dosa-dosa yang saya lakukan. Ya fokusnya bukan ke angka tadi, tapi kenikmatan dalam setiap lafaz zikir yang kita ucapkan. Makanya kata para ulama ya, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran itu berkata bahwasannya baca Quran itu sampai mana sih gitu. Targetan kita membaca Al-Quran itu sampai mana sih? Apakah sampai ujung ayat? Atau sampai ujung juz? Atau seperti apa? Kira-kira ya Bunda tahu nggak? Targetan kita baca Quran itu sampai ujung ayat atau ujung juz atau ujung apa gitu. Ada yang tahu nggak patokannya? Selain ujung hayat ya, targetan kita sampai akhir hayat kita baca Quran. Tapi patokan kita baca Al-Quran itu apa kata para ulama? Apakah sampai ujung halaman? Apakah sampai ujung ayat? Apakah sampai ujung halaman?
Apakah sampai ujung juz? Karena nanti setiap orang beda-beda. Ada yang patokannya itu adalah juz. Ustadz, ya saya ingin ibaratnya sampai ujung juz 1 gitu. Ada juga yang sampai ujung halaman. Oh, saya bacanya 1 halaman. Ada juga yang ujung ayat. Nah, ini ada panduan dari para ulama. Ya, siapa yang pengen tahu? Yang pengen tahu boleh ketik angka 1 ya. Sambil kita kencengin juga tap-tap layarnya ya sahabat Al-Quran. Pagi hari ini mudah-mudahan lebih banyak lagi yang bisa bergabung. Ya, kita tap-tap layar juga, kita naikin lagi live ini. Ayo kita semangat mengalahkan hawa nafsu kita. Kan tadi mengalahkan juga godaan setan. Ya, kita sebarkan. Yang belum follow bisa follow terlebih dahulu akun ini. Ya, dengan mengklik tombol ikuti di pojok kiri atas. Jangan lupa di follow terlebih dahulu. Ya, ketika ikutan live ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bisa menambah kebaikan, ya, menambah semangat interaksi kita bersama Al-Quran. Mau ya? Berarti banyak yang mau nih, Masya Allah, Tabarakallah. Sampai mana kita baca Al-Quran itu? Ini dengarkan ya, sebuah kaidah dari para ulama. Janganlah kalian itu membaca Al-Quran mencari ujung ayat. Atau janganlah kalian membaca Al-Quran hanya sebatas menyelesaikan bacaan Al-Quran sampai ujung halaman. Janganlah kalian membaca Al-Quran untuk menyelesaikan sampai ujung juz. Tetapi kaidahnya adalah, bacalah Al-Quran sampai kalian merasa dinasehati oleh Allah. Bacalah Al-Quran sampai kita betul-betul merasa mendapatkan nasihat dari Allah. Kalau kita baca Al-Quran 1 halaman terus belum dapat nih nasihat apa yang Allah inginkan untuk kita, tambah lagi 2 halaman. Belum dapat lagi nasihat apa yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran, tambah lagi 3 halaman. Hatta sampai seseorang sudah membaca 1 juz full sekalipun, kalau dia belum mendapatkan nasihat apa yang Allah inginkan untuk diri kita. Allah sedang memberikan nasihat apa sih untuk diri kita? Pelajaran apa yang Allah ingin berikan dari bacaan Al-Quran kita? Nah, itulah goals terbesar kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Sebanyak apapun kita baca Al-Quran, tapi kita nggak dapat nasihat apa yang Allah inginkan dari kita, berarti harus ditambah lagi tuh. Bacalah Al-Quran sampai kalian mendapat nasihat dari Allah. Bacalah Al-Quran sampai kita merasakan kita telah diberikan nasihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nasihat itu merubah diri kita. Gitu ya. Berarti harus baca sama artinya, betul. Ya, tingkatan kita nih, tingkatan paling bawah, baca Al-Quran gak sama arti, hanya sekedar baca. Berpahala. Orang yang baca Al-Quran gak ngerti maknanya sekalipun dapat pahala, dapat. Hadis Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah, wal hasanatu bi asyri amsaliha. Barang siapa yang membaca Al-Quran meskipun tanpa maknanya, tanpa artinya, dia hanya sekedar baca, dapat pahala. Nah, cuman kita mau berhenti di orang yang sekedar baca saja tapi nggak ngerti, atau pengen naik levelnya. Ustadz, saya pengennya naik level kita. Saya pengennya naik levelnya. Berarti apa? Tambah tuh. Baca plus terjemah. Mulai baca 1 halaman. Ya. Baca 1 halaman. Oh, ini tadi. Allah ingin apa sih dari ayat halaman ini untuk kita? Oh, Ustaz, tadi saya baca halaman 90 Quran surat An-Nisa. Ternyata Allah itu menjelaskan kepada kita
tipu daya setan itu sangatlah lemah. Gitu ya. Oh Ustadz, saya dinasehati Ustadz di halaman ini berarti saya harus banyak istighfar. Nah, berarti mereka adalah orang-orang yang mengambil manfaat dari Al-Quran. Orang yang mengambil manfaat dari Al-Quran. Jadi naik tingkatannya itu dari tadi hanya sekedar ngejar 1 juz, walaupun itu tidak salah, nggak masalah, bagus. Cuma nanti tingkatin levelnya. Jadi 1 juz itu coba ambil berapa halaman kita baca misalkan, dan apa sih yang Allah inginkan dari Al-Quran yang kita baca hari ini. Itu udah naik, tingkatannya naik. Tingkatan ketiga dari sudah membaca itu, ibaratnya tingkatan ketiganya ngapain tuh? Mengamalkan apa yang sudah dibaca dan dipelajari tadi. Oh tadi saya belajar, kata Ustadz Wildan, di Quran Surat An-Nisa halaman 90, bahwasannya tipu daya setan itu sangatlah lemah, sehingga kita harus menaklukkan hawa nafsu. Oh saya hari ini sedang malas nih sholat duha, maka saya akan lawan. Pokoknya saya hari ini harus sholat duha 2 rakaat. Nah berarti dia sedang menaklukkan hawa nafsunya. Wa dzalika huwal Qur'an, maka seperti itulah Al-Quran mengubah manusia. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun, telah datang kepada kalian mau'izah. Kalau kita baca Quran terus kita nggak merasakan diberi nasihat oleh Allah Subhanahu wa taala, gimana tuh? Ya, maka Al-Quran nggak jadi hudan, nggak jadi petunjuk. Ya, oleh karenanya saya sering membuat program-program, tujuannya untuk apa? Semakin kita faham surat-surat pendek ya yang kita pelajari itu, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Lahab, ya, An-Nasr. Sering baca tapi kita nggak paham, belajar supaya surat-surat itu berubah menjadi apa? Menjadi petunjuk, nasihat, mau'idhah bagi kita. Mau'idhah, nasihat bagi kita, pelajaran bagi kita. Mau'idhah, ya, nasihat dari Allah. Kalau kita dapat nasihat dari Allah Subhanahu wa taala, senang tidak dinasihati sama Allah? Senang. Kalau ada orang yang baik, orang solih, nasihatin kita, jangan seperti ini ya, kamu jangan seperti ini. Oh, kita berterima kasih sekali. Nah, sekarang kita dinasihatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Baik. Jadi hafalkan doanya tadi agar kita bisa menaklukkan hawa nafsu. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya. Baik, selanjutnya kita akan loncat ke ayat 78 ya. Quran Surat An-Nisa ayat 78. An-Nisa ayat 78. An-Nisa ayat 78. Yang baru bergabung, di sini ada yang baru bergabung pagi hari ini, subuh hari ini. Kita sedang membahas Quran Surat An-Nisa halaman 90. Ini yang bagi yang baru bergabung ya. An-Nisa halaman 90. Jadi nanti bisa dilihat mushafnya Quran Surat An-Nisa halaman 90 ya, yang baru bergabung ya. Ayat 78 yang akan kita bahas. Masuk ya ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikkumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah.
Wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min 'indik qul kullum min 'indillah fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ainama takunu", dimanapun kamu berada, dimanapun kalian berada, yudrikumul maut, maka kematian itu akan mengintai kalian. Kematian itu akan mendapatkan kamu, walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kendati pun kalian berada pada satu benteng yang sangat tinggi, benteng yang kokoh lagi tinggi. Seseorang itu kan takut mati. Seseorang itu suka takut mati. Kenapa orang takut mati? Ayo, kita takut mati nggak ya Bunda? Takut mati nggak nih? Ustadz, saya takut mati Ustadz. Kenapa seseorang takut mati? Nah gitu kan? Ini sebuah pertanyaan. Kenapa seseorang itu takut mati? Amalannya dikit Ustadz. Iya kan? Amalannya sedikit. Kalau amalan sedikit terus kenapa? Kalau amalan sedikit terus kenapa? Takut apa? Amalan sedikit takut apa? Takut siksaan kan? Takut masuk neraka kan? Nah itu kan poinnya itu. Jadi kita takut mati itu karena kita takut masuk neraka begitu kan? Iya kan? Endingnya itu sebetulnya kita takut neraka. Dan kenapa takut neraka tapi kita mau nggak merasakan tadi kita malas beramal. Nah, semua permasalahan itu ada di poin tarbiyatul ukhrawiyah atau tarbiyah hubbul akhirah. Yang bermasalah itu adalah pendidikan dalam jiwa kita tentang apa? Mencintai akhirat. Pendidikan kita itu ya. Cinta apa? Cinta akhirat. Hubbul akhirah kita, cinta akhirat kita itu belum kuat gitu. Cinta akhirat kita belum apa? Belum kuat. Jadi kita tuh belum cinta sama akhirat gitu. Itu masalah kita hari ini. Jadi permasalahan kita hari ini apa? Kita belum cinta sama akhirat. Itu masalah kita. Karena kalau orang sudah cinta akhirat, akan rindu sama kematian itu. Gitu ya. Akan rindu tuh orang yang cinta sama akhirat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kenapa orang malas baca Al-Qur'an? Kenapa orang malas baca Al-Qur'an? Karena hubbud dunya, cinta dunia. Dia lebih mencintai scrolling TikTok dibandingkan baca Al-Quran gitu kan. Karena cintanya masih ke dunia. Berarti kalau cintanya masih ke dunia, dari apa tuh sebabnya? Dari hawa nafsu gitu kan. Nah ini saling berkorelasi kan. Jadi permasalahan kita itu takut mati. Ustadz, saya tuh pengen husnul khotimah Ustadz, tapi saya nggak mau sekarang. Gitu ya.
Ustaz, saya pengen husnul khotimah tapi jangan sekarang lah kalau bisa. Kemarin saya ini ya, ketika umroh itu saya bilang ke jamaah, Bapak Ibu pengen gak wafat dalam keadaan husnul khotimah? Pengen Ustaz, pengen tidak wafat di Nabawi, pengen tidak wafat di Masjidil Haram, pengen Ustaz, Masya Allah, itu cita-cita kami kan. Karena nanti ada hadis dari Nabi, barang siapa yang wafat di Madinah, ya maka ya akan selamat gitu. Bahkan berharaplah ya, berangan-anganlah, memintalah kepada Allah agar wafat di Madinah. Pengen tidak Bapak Ibu? Pengen Ustadz, pengen gitu kan. Terus saya bilang, kalau sekarang gimana? Semuanya langsung bilang, Ustadz jangan sekarang dong, nanti lagi aja. Allahu Akbar. Kenapa nanti lagi, kata saya ke bapak-bapak, ya Pak, kenapa harus nanti lagi? Belum siap Ustadz. Lah, tadi kan minta pengennya mati husnul khotimah. Kalau sekarang gimana dipanggilnya? Belum siap Ustadz. Kenapa belum siap, kata saya. Ustadz, nanti kalau saya wafat nanti gimana? Bukan gimana-gimana, kita wafat, kita ada di dunia dan tidak ada di dunia, kehidupan itu akan terus berjalan ya Bunda. Sahabat Quran. Kita wafat ini 1 jam setelah kita wafat, orang-orang yang meninggalkan kita itu di dalam kuburan itu 1 jam setelah kita wafat mereka makan kok. Makan-makan karena capek habis nguburin kita. Udah makan-makan orang-orang, udah ketawa-ketawa lagi. Bahkan di grup yang tadinya innalillahi atas nama kita kan, telah berpulang ke rahmatullah, innalillahi fulan dan sebagainya, kalimat bela sungkawan masuk ke dalam grup kita. Setelah itu berapa lama kemudian ketawa ketiwi lagi tuh di grup. Biasa-biasa aja. Keluarga kita mungkin bersedih, anak kita, pasangan kita mungkin bersedih 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 1 tahun udah biasa lagi, kehidupan mereka berjalan normal seperti biasanya dan seperti tidak ada kita. Ya. Jadi apa sebetulnya yang mesti kita khawatirkan dari kematian itu? Satu hal, ternyata kita belum cinta sama akhirat. Bahkan di kota Madinah, Masjidil Haram sekalipun ketika ditanya, itu ibaratnya ya, Pak mau meninggal di sini? Mau Ustadz dalam keadaan ibadah sekarang? Oh belum Ustadz, nanti aja. Berarti kita masih belum cinta akhirat. Belum siap Ustadz, karena anak harus dibesarkan. Bapak, kata saya, demi Allah Pak, Bapak wafat itu nggak ada itu yang anak-anak tetap akan berjalan, mereka membawa rezekinya masing-masing, kata saya. Terus apa yang harus kita khawatirkan? Berarti kita masih belum jujur kepada Allah, kita masih cinta terhadap dunia. Hubbud dunia. Ya, hubbud dunia. Suka bumi. Suka bumi. Kan hubbu itu cinta. Ad-dunya itu bumi. Jadi suka bumi. Bercanda ya. Ya. Karena terlalu suka bumi gitu kan. Kita itu suka sama bumi. Hubbud dunia. Nah, itu cinta bumi. Cinta tak pada dunia. Ya. Nah, gimana pertanyaannya biar gak hubbud dunia? Tadi tarbiyatul akhirah. Mendidik jiwa agar kita tuh cinta sama yang namanya akhirat. Apapun yang berkaitan dengan akhirat kita cintai. Apapun yang berkaitan dengan akhirat, pokoknya kita antusias. Ini akhirat saya nih. Ini kehidupan saya ba'dal maut. Kehidupan saya setelah kematian. Ya gitu kan. Kehidupan saya setelah kematian. Al-haya ba'dal mamat. Kehidupan setelah kematian. Gitu. Jadi kalau ditanya, Bapak Ibu pengen tidak wafat saat belajar Al-Quran? Pengen gak wafat saat belajar Al-Quran? Pengen gitu. Sekarang? Sekarang
lagi baca Quran nih, belajar Quran. Sekarang kan lagi belajar Quran ya Bunda, nonton live TikTok di sini. Terus saya bilang, sekarang dicabut nyawa lagi baca Al-Quran, pengen tidak? Nanti dulu Ustaz, berarti belum cinta sama akhirat. Nah, orang-orang yang cinta sama Al-Quran, cinta sama akhirat, ya mau. Kenapa tidak? Apa yang kita takutkan? Begitu kan, dari kematian itu kalau sudah mati, mati saja. Saya tuh kadang-kadang mikir gitu ya, ketika kita wafat ya naik pesawat, ketika naik pesawat turbulence, ketika turbulence kita takut kan mati. Ketika kita takut mati, sebetulnya apa yang kita takutkan dari kematian itu? Permasalahannya tadi ya, kita masih tidak cinta sama akhirat. Tapi kalau orang-orang sudah cinta sama akhirat, kematian itu diidam-idamkan. Kematian itu adalah sesuatu yang membahagiakan, pertemuan dengan Allah kan. Orang yang wafat itu adalah bertemu dengan Allah, bertemu dengan orang-orang yang sudah lama kita tidak bertemu dengan mereka. Orang tua kita barangkali, keluarga kita. Jadi pertemuan kematian itu adalah pertemuan awal kita bertemu dengan siapa? Orang-orang yang kita cintai. Ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-shalihin. Jadi kalau kita hari ini masih takut mati, satu masalahnya berarti kita terlalu cinta sama dunia. Cinta sama dunia. Kita tuh masih cinta sama dunia. Tapi kalau cinta terhadap akhirat, insya Allah. Ustaz takut sama dosa. Ya itu dia makanya. Kenapa orang itu kan takut sama dosa, tapi terus melakukan dosa? Karena tadi pendidikan akhiratnya atau cinta akhiratnya tidak ditumbuhkan. Orang cinta sama akhirat, mustahil orang itu melakukan dosa, dalam tanda petik ya. Mau melakukan dosa. Karena dia mikir, saya mau setelah ini ada akhirat, saya mau melakukan dosa, setelah ini gimana nih perhitungan akhirat saya. Begitu ya. Allahu Akbar. Maka ada seorang dulu ya di zaman Bani Israel, di ayat Quran surat An-Nisa ayat 78 yang kita sedang bahas pada pagi hari ini, ada seseorang yang sangat takut mati. Akhirnya dia memerintahkan, dia pikir dia tinggal di daratan, nanti saya diserang oleh musuh. Dia tinggal di gunung, nanti gunung datang. Nanti musuh-musuh datang lewat gunung. Dia tinggal di lautan, nanti perahu bolong. Kemudian dia tenggelam. Nah, ini apa yang dia lakukan? Dia memerintahkan pasukannya itu membangun bangunan yang sangat tinggi atau kastil ya. Kastil, benteng sangat tinggi. Orang itu akhirnya bangun. Dan hanya dia saja yang ibaratnya tinggal di situ. Pelayannya semua nunggu di bawah, menjaga di bawah. Dan dia anggap bahwasannya benteng yang kokoh itu, yang sangat tinggi itu bisa melindungi dirinya dari kematian. Dibangun benteng yang sangat tinggi itu, benteng yang sangat kokoh itu, dan dia di atas tinggalnya. Di atas, di puncak benteng, di puncak kastil itu. Tahu tidak ayah bunda wafatnya karena apa orang ini? Orang ini wafat ya karena apa? Ada laba-laba yang bersarang di kastilnya, kemudian laba-laba itu beracun, kemudian jatuh, kemudian menyengat ya laki-laki tersebut atau menyengat siapa? Orang tersebut, kemudian wafat. Wafatnya karena apa? Laba-laba. Bukan karena apa? Bukan karena musuh, bukan karena panah, bukan karena pedang, ya, bukan karena serangan, tapi karena laba-laba. Nah begitulah, aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi buruji musayyidah. Kalau kamu berada dalam benteng yang sangat kokoh sekalipun, kalau sudah saatnya mati, mati kata Allah. Sudah saatnya mati, mati. Walaupun kamu berada di benteng yang sangat kokoh. Gitu ya. Walaupun berada di benteng yang sangat kokoh. Dilawan, dijagain sama 100 ajudan sekalipun, kalau sudah saatnya mati, mati. Wafat. Dan ini adalah sebuah kepastian. Kematian itu adalah sebuah kepastian. Tinggal kita menjemputnya itu dengan cara apa.
Menjemputnya itu dengan cara apa? Mau seperti apa kita wafat? Ya. Wa in tusibuhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah. Kalau kalian mendapatkan sebuah kebaikan, maka mereka berkata, hadhihi min indillah. Kul kullu min indillah. Semua kebaikan ini adalah dari Allah. Wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik. Kalau mereka mendapatkan keburukan, ya, mereka berkata, ini datangnya dari Muhammad, yaitu orang-orang munafik ya. Sehingga di dalam ayat 79 Quran surat An-Nisa, Allah berfirman, ya, lanjutan ayatnya nih, surat An-Nisa ayat 79. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa-apa yang baik yang menimpa kalian itu datangnya dari Allah. Jadi kebaikan apapun dalam kehidupan kita semuanya wallahi bukan karena campur tangan kita, bukan karena usaha kita, bukan karena ikhtiar kita, tapi karena Allah. Apapun yang menimpa kita berupa kebaikan itu wallahi demi Allah itu datangnya dari Allah. Kebaikan yang ada pada diri kita hari ini bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu, bukan karena usaha kita, bukan karena ikhtiar kita. Semuanya datang dari Allah, faminallah. Kebaikan yang hari ini kita rasakan datangnya dari siapa? Dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan keburukan apapun yang datang dari dunia ini, yang datang pada kehidupan kita, dari mana datangnya itu keburukan? Famin nafsik, itu datangnya dari jiwa kita. Dari diri kita, dari keburukan nafsu kita. Kemarin tadi kita bahas di awal-awal ya, bahwasanya semua keburukan itu berasal dari nafsu. Kalau nafsu sudah besar, setan pun besar, jiwa kita pun akhirnya tergadaikan. Jadi kalau ada apa-apa, jangan nyalahin orang lain, jangan nyalahin Allah, tapi salahin diri kita sendiri dulu. Oh, ini terjadi hal ini, oh ini adalah karena dosa saya nih. Bahkan kata para ulama, tertusuknya kita dengan satu jarum atau satu duri, kita ketusuk aja satu ini duri ya, ketusuk kita tuh tek berdarah, itu kata para ulama tidaklah kita tertusuk oleh satu duri kecuali ada dosa yang kita lakukan. Nah, terutama kalau misalkan kita rasakan, oh hidup kita gini-gini aja, kok nggak ada perubahan, harusnya kita mikir di situ. Oh jangan-jangan ini semua keburukan-keburukan yang terjadi pada diri kita itu semuanya terjadi karena dosa-dosa dan maksiat yang kita lakukan. Dan itu udah pasti, itu dosa apapun akan meninggalkan bekas. Dosa itu meninggalkan jejak, terasa tidak terasa pasti ada efeknya. Dosa itu. Bahkan sampai para ulama itu detail sekali ketika terjadi perubahan pada anak-anak, terjadi perubahan pada para pembantu, terjadi perubahan dari hewan tunggangan. Hewan tunggangan itu kan, kalau ibaratnya gitu ya, hewan tunggangan naik kuda dan sebagainya, itu kuda itu kan bisa mudah dikendalikan, bisa tidak dikendalikan, susah dikendalikan. Nah, terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi pada sekitaran kita tidak lain dan tidak bukan karena perilaku dari dosa kita. Hatta sampai kata para ulama itu sedetail itu ya. Ciri-cirinya kalau di rumah udah ada tikus, itu berarti ada dosa di situ yang dilakukan oleh seluruh penduduk rumah di situ. Kalau di rumah kita ada tikus, berarti itu udah satu ciri kata para ulama, di situ ada dosa yang dilakukan oleh pemilik rumah tersebut. Oh, sampai sedetail itu. Ustaz, apa korelasinya? Oh, panjang itu. Korelasi antara tikus di rumah atau korelasi antara tadi ya anak yang berubah perilakunya, susah diatur, tantrum, susah dikendalikan, dikontrol dan sebagainya, itu tidak lain dan tidak bukan karena ada syaitan di situ. Ada keburukan dari jiwa kita. Ya, makanya ayo hafalkan doanya tadi ya.
Harus hafal doa tadi. Ya, doa membersihkan jiwa. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya dzal jalali wal ikram. Banyakin istighfar, banyakin minta ampun karena semua keburukan itu datangnya dari diri kita. Semua keburukan. Kita ketipu itu karena siapa? Dosa kita sendiri. Jangan nyalain orang lain. Ustadz, orang itu nipu kita. Bisa jadi karena ada dosa kita. Dan bisa jadi uang yang tertipu itu ya karena apa? Untuk sebagai kafarah. Kafarah itu apa? Penggugur dosa kita. Saya pernah kan ketipu gitu ya di ini mau apa? Mau lebaran gitu kan. Ketipu. Untungnya cuma berapa ratus ribu gitu ya. Ada yang ini saya ketipu berapa ratus ribu. Malam takbir, Masya Allah. Malam takbiran itu ketipunya ya. Oh, saya bilang, marah tidak marah. Ini penipu luar biasa ya. Menipu di malam takbir ketika orang sedang mengagungkan Allah. Allahu Akbar takbiran, dia menipu. Dosanya besar tidak? Besar dosanya itu. Tapi saya bilang, saya diskusi sama istri, oh mungkin ini ada kafarah ya yang Allah inginkan. Mungkin ini uang yang terkena tipu itu sebagai penggugur dosa saya. Yang barangkali ada uang-uang yang dulu pernah saya nikmati yang bukan hak saya. Yang gak apa-apa ya Allah, saya ikhlas. Yang diambil sama Allah, jadikan itu sebagai pembersih bagi diri saya. Barangkali ada harta haram yang pernah saya nikmati atau harta yang tidak halal dan thayyib yang pernah masuk ke keluarga saya. Ya Allah, nggak apa-apa ya Allah, saya ridho. Ya, itu jadi kafarah penggugur dosa bagi saya dan keluarga. Tenang hati itu. Kenapa? Karena tahu segala keburukan itu pasti datangnya dari diri kita. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Kebaikan apapun datangnya dari Allah. Wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsi. Dan keburukan apapun datangnya dari diri kita sendiri, dari jiwa kita sendiri. Dan enak, tenang. Kalau kita sudah menyadari konsep itu, oh iya saya yang salah ya Allah. Dan gak nyalahin orang lain. Kenapa kita gak bisa nyalahin orang lain? Karena sesuatu itu di luar kontrol. Luar itu, ya, outside itu, apa-apa yang ada di luar kita, itu di luar kontrol kita, di luar kendali kita. Dan kita gak bisa ngatur mereka, gak bisa kontrol mereka gitu kan. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Ya. Kita ke orang lain, hei kamu, ya cintai aku, sukai aku. Kata orang itu, ngapain saya harus menyukai kamu? Ada orang yang membenci kita, hei kamu, sukai saya ya. Kita butuh pengakuan dari orang lain. Sampai kapanpun orang yang membenci kita akan terus membenci kita. Terus kita jadi apa tuh? Jadi panas dingin karena memikirkan perkataan orang lain pada diri kita. Katanya saya ini gini-gini Ustadz. Itu orang paling menderita itu di dunia itu. Orang yang paling menderita adalah orang yang paling banyak mendengarkan perkataan manusia. Dia masukkan dari telinga, masukkan ke hati. Paling menderita. Wallahi, perkataan manusia itu gak akan pernah mencelakakan kita sedikit pun ya bunda. Ustadz saya tuh diomongin gini-gini loh Ustadz sama tetangga, kayaknya katanya saya so alim, so gini-gini, rajin pengajian tapi gak berubah, akhlaknya jelek gini-gini. Ya terus apa urusannya dengan kita? Apa hubungannya dengan kita? Dicaci, dimaki. Gitu kan? Gak ada hubungannya dengan kita. Wallahi gak ada hubungannya dengan kita. Dan tidak akan melemahkan kita. Tidak akan apa? Membuat kita jadi hina. Enggak. Kan ada kisah orang dihina. Monyet gitu kan? Nah itu responnya beda-beda setiap orang.
dasar monyet gitu kan. Terus kita bilang, hah? Kamu bilang saya monyet gitu kan. Kurang ajar gitu kan. Orang itu bilang misalnya, kamu gak tahu saya manusia? Kamu gak lihat saya manusia? Dasar kamu ya. Gitu kan. Itu respon pertama tuh. Terus ada orang yang bilang, dasar monyet. Terus kita bilang senyum. Terus bilang, Masya Allah, saya bukan monyet, saya manusia. Kalau kamu bilang monyet, berarti monyet itu yang di sana, yang di kebun binatang. Saya bukan monyet, saya mah manusia, nama saya Wildan. Saya tinggalnya di sini, mohon maaf saya bukan monyet. Kan bisa tuh responnya tuh dua kan. Mau respon yang mana? Mau yang marah-marah? Atau yang tadi, saya bukan monyet, saya kan manusia. Responnya dua. Ada orang gibahin kita gitu kan. Mau marah atau mau bahagia tuh. Orang gibahin kita. Tahu nggak? Ya. Tahu nggak? Ibu Fulana itu ya rajin banget ke kajian, tapi dia tuh suka menyakiti orang lain, suka gibah, tahu? Ya. Gitu kan? Gibahin kita. Terus kita datengin orang tersebut. Ibu kemarin ngomongin saya ya. Gitu kan? Saya tahu kok nih di grup WhatsApp ada yang laporan ke saya, ibu kemarin ngomongin saya di belakang. Ibu mau apa ngomongin saya di belakang? Itu kan gitu ya. Dengerin ya Bu, perkataan ibu itu salah Bu. Sampai kapanpun ini salah, nggak kayak gitu. Ibu nggak tahu yang sebenarnya itu seperti apa. Wah gitu, repot itu. Tapi kalau ada orang yang tadi kita diomongin jelek sama orang lain kan, kita datengin. Bu, saya tahu Bu, kemarin ibu, saya dengar ibu ngomongin saya ya Bu ya. Ibu kemarin ngomongin saya kan, saya mau ngomong sesuatu sama ibu. Makasih ya Bu ya. Kalau bisa kurang itu tambahin lagi Bu. Karena saya ini nggak sebaik yang ibu kira. Nggak sebaik yang ibu kira. Tambahin lagi itu kurang Bu. Aib-aib saya ini masih banyak Bu. Dan terima kasih ya Bu. Ibu telah meringankan beban saya di akhirat nanti. Ibu telah mengambil bagian dosa saya di akhirat nanti. Saya berterima kasih sekali telah meringankan beban saya. Kira-kira orang itu bakal gimana tuh? Orang yang gibahin kita. Ini orang gitu ya. Ini, Bu, belum lengkap Bu, sini tambahin lagi. Coba sampaikan lagi ke yang lain. Nah itu nikmat gitu. Yang kedua kan. Nah, jadi itu terkait dengan respon kita ya. Respon kita. Ya, dalam artian respon kita terhadap segala sesuatu yang itu sebetulnya ibaratnya kan mau memilih jalan yang mana yang kita mau tempuh. Karena keburukan itu datangnya dari kita, udah terima aja. Ada orang gibahin kita, oh iya gak masalah. Mungkin saya banyak dosa dan Allah ingin menggugurkan dosa saya. Dan udah yakin itu. Hal apapun, keburukan apapun yang terjadi pada kehidupan kita itu tidak lain dan tidak bukan datangnya dari dosa yang kita lakukan. Kecopetan misalkan, di mobil kecopetan. Itu dari mana tuh datangnya? Dari diri kita. Ya bisa jadi tadi ada hak orang lain yang pernah kita ambil, bisa jadi kita terlalu sombong, bisa jadi terlalu angkuh. Ya, keburukan itu datangnya dari kita. Begitu sahabat Al-Quran ya. Ini yang berkaitan dengan materi kita pada kesempatan hari ini di halaman 90 Quran Surat An-Nisa. Insya Allah besok
Kita lanjutkan lagi ke halaman 91 ya. Halaman 91, alhamdulillah sudah sampai setengah juz dari juz 5 ya. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Ini kita sudah sampai di halaman setengah juz ya. Setengah juz dari juz 5. Alhamdulillah. Yang baru bergabung ya, yang baru bergabung ahlan wa sahlan. Yang belum follow bisa follow terlebih dahulu. Nah, ada yang baru bergabung tuh ya. Jam berapa Ustadz kajiannya? Jam 6 biasanya kita. Jam 6 pagi sampai sekitar jam 8-an. Malam biasanya jam 8 malam, tapi kita belum live lagi ya malam. Insya Allah nanti mudah-mudahan bisa segera live lagi malam hari insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita terus belajar Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Setiap hari kalau saya tidak ada agenda dan tidak ada halangan. Insya Allah. Mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan senang, mudah-mudahan terus semangat belajar Al-Quran setiap hari insya Allah. Saya izin juga menampilkan ini ya, informasi ya. Kita punya program juga ya Bunda. Kita mulai menjalankan kembali. Kemarin terputus karena saya ada ada umroh. Insya Allah kita akan lanjutkan program 10 hari Tadabbur Al-Quran season kedua ya. Ada yang ikutan kemarin season pertama? Kita punya program Tadabbur Al-Quran 10 hari selama 10 hari ya. Insya Allah ini season kedua. Kita akan melanjutkan ya, season keduanya Tadabbur Journey. Tadabbur Journey ini adalah sebuah program kita belajar surat-surat pendek ya. 10 surat dari juz 30 ya. Surat bawah sampai atas ya. Kemarin kita sudah bahas dari surat An-Nas sampai surat Al-Fil. Sekarang kita akan belajar dari Quran surat Al-Humazah sampai surat Al-Alaq. Al-Alaqnya dibagi dua, ada Al-Alaq 1 dan Al-Alaq 2. Ya, karena Al-Alaq itu panjang, jadi kita bagi menjadi 2 hari. Insya Allah kita akan pelajari selama 10 hari ini. Ya. Juz 30 sudah masuk, juz setengah juz ya, pertengahan juz selama 10 hari. Ada yang mau ikutan lagi nggak? Season kedua, ya Tadabbur Al-Quran season kedua. Journey, Tadabbur Journey Al-Quran season kedua. Insya Allah kita akan buka selama 10 hari lagi. Insya Allah programnya. Dan dibukanya kapan Ustadz nih? Saya jelaskan dulu ya. Fasilitas yang akan didapatnya adalah ilmu yang bermanfaat, udah pasti ya, insya Allah. Kemudian rekaman kajian, ada handout materi, yang keempat juga kita bisa paham Al-Quran dan kita bisa mendapatkan motivasi Qurani harian, insya Allah. Nah, dan di sini ada ketentuan dari Nabi ya, jika salah seorang di antara kalian ingin belajar Al-Quran, maka hendaklah memulai dari Al-Mufassal karena ia lebih mudah. Jadi Al-Mufassal ini surat-surat pendek dari surat An-Nas sampai Quran surat Qaf, insya Allah. Kita akan pelajari selama 10 hari tadi, ini materinya ya, ini surat-surat yang akan kita pelajari insya Allah selama 10 hari. Kemudian seperti biasa ya, pelaksanaannya 10 hari dari tanggal 8, kita akan mulainya tanggal 8. Hari Rabu, selesainya di Kamis tanggal 8 sampai 16 September. Ada waktu ya. Dari tanggal 8 sampai 16 September setiap jam 6 sampai jam 8 pagi waktu Indonesia Barat. Ya. Kemudian pelaksanaannya via Zoom meeting ya, dan nanti ada rekaman kajiannya. Ya, ada rekaman kajiannya. Maaf ya, bukan September, Oktober harusnya ya. 8 sampai 16 Oktober. Ini belum diralat sama saya insya Allah ya. Oktober. Ada infaknya, ada. Untuk infak kegiatannya kita di 15.000 per pertemuan atau 150.000. 10 kali pertemuan ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah mampukan kita dan sangat terjangkau insya Allah ya. Kita niatkan belajar Al-Quran setiap hari. Ada kajiannya, kemudian juga ada
ada handout materinya, ada rekamannya. Ustadz nggak bisa ikutan tiap pagi, nggak masalah, nanti bisa ikutan via rekaman. Begitu ya. Ini infak kegiatannya 10 kali pertemuan, 15.000 per pertemuan. Pendaftaran ke sini, yang mau daftar, nah, bisa hubungi nomor ini. Kita akan mulai lagi kelas eksklusif ya dengan kita setiap pagi di bulan Oktober. Di Oktober kita akan jalankan lagi tanggal 8 sampai tanggal 16 pelaksanaannya. Ada yang mau ikutan? Yang mau ikutan boleh ketik angka 1 dong, saya pengen tahu dulu. Berapa banyak ya? Kita batasinya 100 peserta. Ini pun kita akan batasi juga 100 peserta juga. Yang mau ikutan nanti bisa bergabung saja insya Allah ya. Malam tidak ada, yang malam kita adanya tadabur sholat khusyuk kalau malam. Ya, malam itu Senin. Nah, Senin juga belum kita laksanakan kembali ya. Nanti Senin kita akan laksanakan kembali insya Allah. Senin malam kita belajar tadabur sholat khusyuk insya Allah setiap Senin malam. Nanti akan diinformasikan terkait dengan sholat khusyuk karena sholat khusyuk itu belum selesai kelasnya. Jadi nanti bisa ikutan yang sholat khusyuk dan juga yang ini ya, tadabur jurni insya Allah. Gitu insya Allah. Gimana yang udah ikutan kelas? Kelas tadabur ketagihan pasti ya biasanya. Ustadz jam 7 pagi, jam 6 belum beres. Waktunya jam 6 sampai jam 8 pagi. Kalau nggak bisa ikutan nanti bisa menyimak via rekamannya insya Allah. Ya ketagihan tuh ya. Insya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa ikutan karena jarang sekali program seperti ini. Tapi karena jarang ya kita temukan program tadabbur Al-Quran 10 hari, 10 surat, intensif, kemudian biayanya pun murah begitu. Itu jarang sekali kita temukan, makanya saya fasilitasi kelas ini, mudah-mudahan nanti bisa ikutan ayah bunda abang kakak sekalian, supaya belajarnya lebih semangat lagi insya Allah. Begitu, jadi kebanyakan kalau nggak bisa menyimak via rekaman ya, kita siapkan rekamannya. Ya, Ustadz, saya tapi kan gini kerja dan sebagainya, ya terserah ya. Kita sudah fasilitasi dengan rekaman dan sebagainya. Kalau kita serius belajar, insya Allah kita akan mengalokasikan waktu. Tapi kalau kita banyak alasan tadi, ya banyak akan selalu ada alasan. Paginya ini, siangnya ini, malamnya ini, pasti akan selalu ada alasan. Tapi kalau kita niat menyisikan waktu betul-betul menyiapkan, insya Allah jadi kita pun semangat. Karena ilmu itu nggak akan bisa kita raih kalau kitanya nggak mau berusaha, nggak mau berjuang, menyisikan waktu dan sebagainya. Gitu ya. Rekamannya di mana Ustadz? Soalnya baru menyimak pagi ini. Ya. Ada di grup, kita punya grup juga, grup Tadabbur Al-Quran. Setiap rekaman hari kemarin saya belum upload ya. Kemarin qadarullah ada agenda juga, jadi belum bisa upload. Insya Allah rekaman TikTok mulai kita upload kembali dan mudah-mudahan nanti bisa disimak ya. Pengajian-pengajian yang sudah terlaksana ya. Iya, gitu ya. Kita pun ada program gratis. Ini gratis setiap pagi nih. Live TikTok kita setiap hari pagi gratis. Jadi ayah bunda nggak usah bayar nih, setiap pagi ikutan aja. Ikutan kajian di TikTok. Ya, di rumah masing-masing, malam juga kita gratis, ya, nggak berbayar, insya Allah, ya. Dan kita alokasikan juga dari setiap kelas yang masuk untuk mendanai atau menghidupi operasional dakwah kita, begitu, insya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa ikutan, ya, bisa bergabung, ya, mudah-mudahan bisa bergabung ya, insya Allah. Ini terakhir kali nih yang mau hubungi nomor ini saja nih. Di screenshot, kemudian ikutan. Daftarnya ke sini ya, kalau mau bergabung. Tadabbur sholat khusyuk itu berapa Ustadz? Biasanya tadabbur sholat khusyuk sebulan 4 kali, 4 pertemuan dikalikan 10.000, berarti 40.000 ya, untuk kelasnya sholat khusyuk itu. Begitu insya Allah. Mudah-mudahan nanti bisa ikutan. Ustadz mau doa yang mau doa tadi nanti saya akan kirimkan di grup.
Pokoknya doa-doa dan sebagainya akan dikirimkannya ke grup. Insya Allah. Jadi yang belum bergabung bisa bergabung dulu ke grup. Ada yang belum bergabung ke grup? Nah, ikutan nanti ke grup. Bergabung ke grup. Yang mau gabung ke grup gimana nih? Caranya tadi japri nomor ini saja nih. Hubungi nomor ini, screenshot. Ustadz, saya mau gabung ke grup. Nanti kita akan kasih rekaman kajian. Ya, doa-doa tadi yang akan dikirim. Dan kita punya komunitas di grup komunitas Tadabbur Al-Quran. Jadi apapun yang berkaitan dengan Al-Quran kita akan share. Pagi tadi kita share doa-doa dan sebagainya. Ya, setiap hari insya Allah. Begitu. Allah alam bisawab, ini saja yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.